Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam seri belajar Alkitab interaktif online yang diperakasai oleh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan tema besar Ingin Iman Bertumbuh. Nah, malam hari saya ingin menyapa juga bagi saudara-saudara kita yang menonton acara ini lewat Facebook official page UKB dan juga di channel YouTube Komunikasi UKB yang menonton acara ini secara live. Dan pembicara kita pada malam hari ini adalah seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Rindu Hutapea. Beliau adalah Direktur Sekolah Sabat Pelayanan Perorangan dan Pelayanan Masyarakat UIKB, dan beliau akan bersama-sama dengan kita selama 1 minggu ke depan. Dan judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah usaha merubah hukum. Sebelum kita akan memulai pembahasan kita, mari saya undang kita untuk berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dekat lagi. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, yang akan menyampaikan pekabaran pada malam hari ini. Urapi beliau dengan roh-Mu yang berlipat kali ganda, sehingga nama-Mu akan ditinggikan. Dan kami semua ketika kami belajar secara interaktif, dapat dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dekat. Engkau berkati acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nama-Mu ditinggikan dan berkat buat kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Pendeta Rindu Hutapea untuk menyampaikan pekabaran malam hari ini. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, dan yang ada juga di Zoom ini. Senang sekali bisa kita bertemu melalui Zoom ini, dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Adalah tuntunan kasih dan kuasa Tuhan yang memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk belajar firman-Nya, untuk mendalaminya, untuk mengenal kebenaran Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba dengan segala kerendahan hati memohon kuasa Rohul Kudus mengurapi hati kami, dan biarlah bibir, mulut, lidah hamba ini Tuhan gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan, dan kami diberkati Tuhan. Hamba memohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, malam hari ini kita akan belajar satu judul yang sangat-sangat perlu kita ketahui. Apa itu? Usaha manusia merubah hukum Tuhan. Wah, mungkinkah manusia dapat merubah hukum Tuhan? Jawabnya bisa saja. Tetapi kalau kita merubahnya, apakah kita tidak berasa bersalah kepada Tuhan karena kita merubah hukumnya? Baik, mari kita lihat. Ya, sekali lagi, bisakah manusia merubah hukum Tuhan? Kita biasa mendengarkan revisi undang-undang. Undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah disahkan oleh DPR. Jadi undang-undang dibuat, peraturan dibuat, lalu itu ada yang mensahkan. Itu di negara kita. Lalu coba kita bayangkan kalau ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, lalu ada negara lain yang mencoba merubahnya. Apakah kira-kira Indonesia mau berdiam diri? Bisa-bisa ada sesuatu akan terjadi, bisa-bisa perang terjadi. Tetapi, sekali lagi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Allah sebagai pemerintah alam semesta ini, ya, hukumnya diberikan kepada kita, ya. Kita kembali sejenak, kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Hukum atau perintah Allah Tuhan sudah buat di Taman Eden, ya. Sejarah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Apa Tuhan katakan? Satu aturan yang dibuat oleh Tuhan di taman itu ialah terdapat dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Inilah aturan yang dibuat. Hanya satu aturan itu saja yang dibuat oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Itulah aturan yang dibuat oleh Tuhan. Tapi coba kita lihat, ada yang merubah aturan itu. Ada yang membuat satu aturan baru yang disampaikan kepada siapa? Kepada Adam. Siapa yang merubahnya? Kita lihat. Setan mengubahnya dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat di sini, Allah membuat aturan, Allah membuat satu undang-undang di Taman Eden kepada Adam dan Hawa tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi kemudian setan merubahnya dengan caranya sendiri, dengan penipuannya, dengan cara yang licik. Bahkan dikatakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah. Luar biasa. Nah, inilah akan dilanjutkan oleh setan dengan menggunakan, kita tidak pernah lihat setan sekarang ini. Ya, dulu waktu Adam digoda, setan menggunakan ular. Tapi sekarang ini, ya, yang kita akan lihat bagaimana Allah yang sudah memperkenalkan aturan hukum itu yang kita percaya, tetapi ada juga yang digunakan oleh setan untuk merubah akan hukum tersebut. Kita belajar bersama-sama. Hukum Tuhan adalah kebenaran. Sekali lagi, hukum Tuhan adalah kebenaran. Hukum Allah adalah kebenaran. Allah sebagai pemerintah dan penguasa alam semesta ini. Mungkinkah manusia merubah hukum kebenarannya itu? Sekali lagi, mari kita renungkan, mari kita pikirkan. Nah, kalau di Taman Eden itu setan berhasil, apakah mungkin akan berhasil? Bisa saja. Dan kita lihat, dan kita pelajari bersama-sama. Firman Tuhan sebagai kebenaran. Jangan lupa, firman Tuhan sebagai kebenaran. Ya, apa kata Alkitab tentang kebenaran itu? Jawab, ya, ialah kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dengan kata lain, firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, dan kita dikuduskan dengan kebenaran bila mana kita mengikuti akan firman Tuhan tersebut dan menghidupkan firman Tuhan. Itulah bukti salah satu bahwa kita orang yang diberkenan di hati Tuhan karena firman Tuhan yang kudus dan kita pun dikuduskan oleh firman itu. Baik, kita harus tahu hukum Tuhan yang benar. Ya, kita harus mengerti mana hukum Tuhan yang benar itu. Untuk dapat mengenal kebenaran tersebut, kita belajar bersama-sama. Jawabannya, apa itu kebenaran itu? Ialah Tuhan mengatakan dalam Amsal 23, dong, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi kebenaran itu kita beli. Dengan apa kita beli? Firman Tuhan mengatakan, ini, aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melunas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat di sana, membeli daripadaku emas. Emas itu apa? Iman yang dimurnikan. Jadi saat kita memiliki kebenaran, itu diuji. Ya, sama seperti Adam itu, kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah, janji Tuhan itu, mereka tidak akan tergoda.
Sekali lagi, emas itu adalah iman yang murni, iman yang barat emas itu supaya murni dia harus diuji dan dibakar supaya murni. Kita pun mengalami sekarang. Syaratnya ialah kita harus tahu mana itu firman Tuhan, mana itu kebenaran. Baik, pakaian putih ialah karakter tabiat Kristus yang perlu kita. Dan selanjutnya minyak itu apa? Roh Kudus. Jadi bila mana kita memiliki iman yang murni, iman yang tulus, dan pakaian kebenaran Kristus, kita akan memiliki, dituntun oleh apa? Roh Kudus yang menuntun kita untuk memilikinya. Baik, kita lihat dan kita pelajari. Ibrani 13 ayat 8. Mengapa Yesus katakan belilah daripadaku? Ya, jawab Yesus, Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang artinya ialah Yesus tidak berubah, ya. Yesus tidak berubah, dia tetap ya dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Jadi kebenaran Kristus itu, firman Tuhan itu kekal, tidak berubah, ya, tidak berubah. Manusia bisa berubah, tapi firman-Nya tidak berubah. Kebenaran itu yang kita miliki, kita perlu, ya. Dengan membelinya bagaimana? Dengan iman kita miliki. Membelinya bukan dengan uang, tapi dengan iman yang ada pada kita itu, kita beli kebenaran itu dengan iman yang kita miliki. Sehingga kita akan memiliki satu tabiat yang murni. Dan bagaimana kita memiliki tabiat yang murni itu? Ialah kita juga melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun kita memilikinya. Baik, kita lihat lagi. Mazmur 89 ayat 30. Apa dikatakan di sana? Dapatkah kita tetap percaya pada Allah, kebenaran atau hukum Allah? Ini jawabnya, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Luar biasa. Jadi kalau ada manusia mau merubah firman-Nya, hukumnya, kebenarannya, Allah dengan tegas mengatakan, apa yang keluar dari bibirnya tidak akan diubah. Berarti Allah tidak berubah, hukumnya tidak berubah. Ini yang perlu kita pegang. Itulah kebenaran yang perlu kita terima di dalam hidup kita, yang kita imani sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Baik, Matius 5, 17 dan 18. Bagaimana pernyataan Kristus tentang hukum Allah? Dia katakan begini, ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi bukan membatalkan atau bukan merevisi perjanjian baru itu, bukan mengubah perjanjian lama. Perjanjian baru itu bukan merevisi perjanjian lama, tetapi jelas dikatakan di sana bahwa dia adalah menggenapi. Jadi Yesus menggenapi akan hukum. Artinya ialah kalau manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena melanggar hukum Tuhan itu, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa tersebut. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita bebas melakukan dosa, melanggar hukum dosa itu atau peraturan Tuhan, karena Yesus sudah mati bagi kita. Bukan itu maksudnya. Itulah sebabnya dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang digenapi? Yaitu di mana Yesus mati untuk menyelamatkan manusia. Di mana Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Tetapi hukum bukan berarti kita bebas untuk melanggarnya. Karena dosa ialah pelanggaran terhadap hukum. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Hukum adalah hukum. Kebenaran adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran kita. Baik. Salah satu hukum yang amat penting. Apa itu hukum yang amat penting itu? Kita lihat di sini. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Apa dikatakan di sana? Kita lihat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini jelas adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari antara 10 hukum itu, ada satu kata yang disebut, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oleh sebab itu, bila mana hukum ini diberikan, di antara 10 hukum itu, ada sangat-sangat perlu diingat, yaitu hari Sabat. Ada sangat-sangat perlu diingat untuk menguduskan hari Sabat. Ada sangat-sangat perlu diingat bahwa hari Sabat itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Dan yang sangat-sangat perlu diperhatikan, bahwa Allah memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Luar biasa. Jadi hari Sabat itu adalah satu hukum di antara 10 hukum itu penting. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang menentukannya, yang memberikan satu perjanjian hukum antara manusia dan Allah sendiri sebagai pencipta. Baik, Keluaran 31 ayat 14 dikatakan, apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan pada hari Sabat ini? Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, saudara-saudara, ini sangat tegas Tuhan katakan. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang melanggar hukum Sabat tersebut? Kelihatannya Allah itu panjang sabar ya. Kalau dulu memang orang melanggar itu, itulah yang terjadi. Tetapi bukan berarti kita dengan demikian boleh kita melakukan sekehendak kita. Bukan itu maksudnya. Ini menegaskan kepada kita bagaimana kita harus konsisten, harus terus ya memelihara hari Sabat itu. Karena itulah hari yang diberkati Tuhan. Baik, apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat? Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Apa yang kita lihat di sini? Kalau kita mengaku Kristen, pengikut Yesus, maka Yesus berhari Sabat, mari kita juga berhari Sabat. Ya, saudara-saudaraku pemirsa di Zoom ini, di YouTube maupun di Facebook, mari kita renungkan, sudahkah kita sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus? Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, kalau Kristus beribadah pada hari Sabat, marilah kita ikuti Kristus memelihara Sabat. Bukan karena pendeta rindu hutapea, tapi karena Kristus, karena Allah yang menciptakan hari Sabat itu. Dan Yesus dengan jelas dia mengatakan dalam firman ini, dia pergi beribadah pada hari Sabat. Baik, hari apa yang disucikan para rasul? Ini kita lihat sesudah kebangkitan Yesus. Ya. Apa yang terdapat dalam Kisah pasal 13 ayat 42 dan 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ini juga sebagai bukti bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia naik ke sorga. Dia katakan dia menggenapi, bukan merubah. Dan kemudian murid-murid itu mengikuti Yesus berhari Sabat. Rasul Paulus mengikuti Yesus
yang tadinya dia sebagai penganiaya, yang tadinya dia mencari orang-orang yang mengikuti Yesus, memelihara hari Sabat, sekarang Paulus sendiri juga mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya percaya, tapi memelihara hari Sabat sebagaimana Yesus memelihara Sabat tersebut. Oleh sebab itu, apa yang diamarkan Rasul Paulus tentang kemurtatan? Yang artinya ialah tidak semua orang yang percaya menurut kepada Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita di sini orang percaya tapi menurut. Jangan kita hanya percaya tapi tidak menurut. Ya. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan kita. Apa dikatakan sana? Karena itu berjagalah dirimu, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu ya bahwa sesudah aku serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyenyangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalannya, dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Luar biasa ini pengorbanan Paulus. Ya. Pengorbanannya ialah sampai mencucurkan air mata menasihati mereka supaya mereka tekun, supaya mereka tetap percaya, memegang teguh akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hukum Tuhan itu mereka tegang teguh, mereka tegang. Dan hati-hati akan ajaran-ajaran palsu. Dan hati-hati juga supaya kamu dikatakan, supaya kamu jangan meninggalkan itu. Dan yang luar biasanya, saudaraku, ialah diamarkan Paulus bahwa dari antara kamu akan muncul beberapa orang. Wah, dari saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pikirkan, mari kita renungkan diri kita. Jangan-jangan diri kita lah yang membawa sesuatu yang tidak benar. Ya. Itulah sebabnya malam hari ini kita belajar firman Tuhan supaya kita lihat kebenaran itu, hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu. Itulah yang kita ikuti, bukan ajaran-ajaran. Ya. Ingat, setan datang ke Taman Eden. Dia masuk di sana menyamar. Jangan-jangan juga di dalam rumah ibadah. Jangan-jangan di dalam tempat-tempat di mana kita ada. Di sana juga ada yang menyusup, membawa akan apa? Ajaran palsu itu. Ini perlu kita pahami dan perlu kita menjaga diri dan memegang teguh ya firman Tuhan sebagai kebenaran. Baik. Usaha mengubah hukum Allah. Kita lihat dan kita baca. Daniel pasal 8, ada sebuah nubuatan atau pernyataan Nabi Daniel ini menyatakan apa tentang bagaimana itu? Kita lihat di sini. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Wah. Apa yang kita pikirkan sekarang? Bayangkan kebenaran dihempaskan ke bumi. Artinya, kebenaran itu tidak dianggap lagi. Dan dia berhasil, saudaraku. Sedih rasanya, orang yang mengubah kebenaran itu luar biasa. Orang yang mengubah hukum itu berhasil dia. Tetapi ingatlah, apa janji Tuhan kepada kita. Karena kebenaran itu tidak berubah. Yesus tidak berubah. Kalau manusia berusaha memberubahnya, dan hati-hatilah kita terhadap manusia yang mengubahnya. Tuhan tidak mengubahnya. Yesus tidak mengubahnya. Walaupun Daniel sudah memberitahukan kepada kita sebuah nubuatan
dan itu sedang digenapi. Ya, untuk itulah kita belajar supaya kita jangan ikut di dalam pengajaran-pengajaran yang merubah akan kebenaran atau hukum tersebut. Baik, kita lihat Daniel pasal 7 ayat 25. Sebuah usaha mengubah hukum buatan Allah. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Jadi perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah hukum dan waktu dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Sekali lagi, kita perlu melihat mana kebenaran Tuhan. Yang sedang terjadi sekarang ini, kita ada di mana? Kita ada di pihak Tuhan yang memelihara hukum itu, atau kita di pihak yang tidak memelihara, yang tidak memegang aku hukum itu. Ya. Yang luar biasanya lagi ialah orang memelihara, memegang perintah Tuhan itu, mereka akan mendapatkan apa? Mereka akan mendapatkan aniaya. Ya, mereka akan mendapatkan aniaya. Tapi jangan takut, ya, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Yesus sendiri pun dibunuh, ya, dan pengikut-pengikutnya banyak yang disalibkan. Tetapi mengapa mereka mau melakukan itu? Oleh karena mereka percaya kebenaran Tuhan adalah kebenaran. Dan kita akan lihat nanti apa upah bagi orang mengikuti Tuhan dan mengikuti akan kebenarannya itu. Ada upahnya. Walaupun mereka harus menderita, bahkan mengalami kematian. Kita lihat, dan kita belajar, dan kita lanjutkan. Oke, Keluaran 28:11. Sekali lagi, ini kita lihat ya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lama Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan saya ulangi kembali ini supaya mengingatkan kita, inilah yang benar. Inilah hukum Tuhan yang benar, bukan hari yang lain. Ya. Baik, kita lihat. Mengapa hukum keempat ini menjadi sasaran daripada setan? Mengapa? Oleh karena hari Sabat Tuhan. Jangan lupa, itu bukan hari Sabat, hari Sabat Tuhan Allahmu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala, sebagai pemilik, ya, sebagai tanda Allah adalah pemilik dunia ini. Dikatakan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan memberkati hari Sabat dan ini artinya di sini terletak meterai Allah. Tanda meterai Allah. Dengan kata lain, kalau kita bisa merubahnya, kalau manusia merubahnya, dengan kuasanya apapun itu, entah kuasa politik, entah kuasa apapun itu, yang digunakan manusia merubahnya, itu bukanlah rencana Tuhan. Karena Allah sudah menaruh meterainya di hukum yang keempat ini, yaitu hari Sabat. Jadi kalau ada orang merubahnya, berarti dia merubah meterai Allah. Meterai Allah tidak bisa berubah. Kebenaran Tuhan tidak berubah. Hukum Tuhan tidak berubah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesaya 8 ayat 16, apa dikatakan di sana? Apa yang dicatat Nabi Yesaya bagi seorang yang mendapat kebenaran firman Allah? Kita lihat di sini. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Nah, saudaraku, kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, doa saya dan pengharapan saya, ya, sama seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab Yesaya 16, Yesaya 8 ayat 16 ini. Mari kita simpan kesaksian ini dan meteraikan di hati kita bahwa kebenaran hari Sabat adalah kebenaran firman Tuhan, bukan hari yang lain.
Baik, amaran Tuhan yang terakhir. Apa amaran Tuhan yang terakhir buat kita? Karena kita sudah tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Oke, Wahyu pasal 14 ayat 7 dan 12. Apa dikatakan di sana? Kita lihat. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suaranya, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua matahari. Ingat tadi hukum yang keempat itu, pencipta langit dan bumi dan segala apa? Mata air. Diulangi kembali, takutlah kepada Allah, bukan takut kepada manusia yang merubah hukum itu. Bukan takut kepada manusia yang membuat sesuatu yang tidak benar akan hukum Tuhan tersebut. Dan saudaraku, ini himbauan, ini ajakan kepada kita. Kalau kita takut akan Allah, kita akan mengikuti akan hukum-hukumnya. Dan selanjutnya dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang apa? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, saya percaya Alkitab dengan jelas bahwa hari Sabat itu ialah hari Sabtu. Karena Yesus mati pada hari Jumat dan hari Sabtu itulah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari Sabtu itulah yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada hari yang lain yang menurut Alkitab. Percayalah, selidikilah. Dan inilah sebabnya pada malam ini saya menyampaikan kepada saudara kebenaran ini. Karena Yesus juga memelihara hari Sabat. Bahkan dia beristirahat di dalam kubur pada waktu kematian itu. Bukan tidak bisa Yesus bangkit pada hari Sabat. Dia bisa bangkit, tapi dia berhenti. Dia beristirahat dalam kubur. Dan dia bangkit, dan semua dia mengakui bahwa dia bangkit pada hari Minggu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya ajakan kepada kita, amaran kepada kita, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sudahkah kita menuruti perintah Allah? Itu perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kalau Anda mengatakan, saya beriman kepada Yesus, saya mengakui Yesus, tapi sudahkah kita mengikut Yesus dengan menuruti perintah Allah tersebut? Dan saudaraku, kita renungkan dan kita pikirkan bersama-sama. Dan ini lebih tegas lagi, saudaraku. Apa dikatakan oleh Yesus? Dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba sekarang, kalau di luar hari Sabat berarti apa? Perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Ya. Sekali lagi, perintah Tuhan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di luar itu berarti perintah manusia. Dan Yesus katakan bagaimana? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa? Oleh karena diikuti ya perintah manusia. Yang dipraktekkan ialah perintah manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, ingatlah perintah Tuhan. Ikutilah petunjuk Tuhan ini. Saya mau mengajak saudaraku, kalau Anda belum mengikutinya, ikutilah, turutilah. Ya. Kenapa? Karena di luar daripada itu, perintah manusia. Dan Yesus katakan, percuma Anda beribadah kepada Tuhan kalau Anda mengikuti perintah manusia. Baik, kita lihat. Ini, kenapa? 6 hari lamanya boleh lakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat. Hari perintah penuh, hari perintah, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan. Di segala tempat kediamanmu. Segala tempat kediamanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sangat indah sekali. Sebenarnya Tuhan berikan kepada kita satu waktu bersekutu dengan Tuhan. Sepanjang hari.
Ya, 6 hari diberikan kepada kita, tapi hari yang ke-7 kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menyegarkan jiwa kita, mendapatkan kuasa tuntunan Roh Kudus dan persekutuan. Yesus yang dilakukannya ialah ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, ia menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ikutlah Yesus, turutilah karena kita orang yang percaya kepadanya. Itu harus menjadi satu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan puasa. Mulailah pada malam tanggal 9 itu, dari matahari terbenam kamu harus merayakan Sabat. Itu petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Baik, upah bagi yang menurut hukum Tuhan. Apa upahnya? Saudara-saudara, inilah upah bagi mereka atau bagi kita yang menurut. Apa itu upahnya? Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, hari-hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan kudus Tuhan, hari mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membawa engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab milik Tuhanlah, mulut Tuhanlah yang mengatakannya, bukan mulut saya. Saya membacakan ini kepada saudara. Inilah janji Tuhan, inilah upah bagi saudara dan kita semua yang ada sekarang di sini. Kalau kita menyucikan Sabat, kalau kita menerima dan menguduskannya sesuai dengan perintah Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Jangan lupa itu. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Jadi saat kita diberikan kesempatan berhari Sabat, sepanjang hari Sabat itu menyegarkan jiwa kita. Dan dikatakan apa lagi? Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Mendapat upah yang besar. Puji Tuhan, karena upah itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Baik, Yesaya pasal 56 ayat 2. Siapa yang disebut orang berbahagia? Ya, berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat, dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah janji-janji Tuhan yang sangat indah ini. Upah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Bila mana kita memelihara hari Sabat, bila mana kita berpegang kepada janjinya, dan melakukan perintah Tuhan ini yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ulangan 28 ayat 1. Kita lihat. Bagaimana Tuhan menjanjikannya? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Semoga ayat 15 ini, saudaraku, tidak menjadi bagian kita. Tetapi yang menjadi bagian kita ialah ayat di mana dikatakan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan berkat akan diberikan pada saudaraku. Bila mana kita menerima, mengakui, dan mengikuti akan perintah Tuhan ini. Allah menghendaki ketekunan kita. Apa itu? Dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukan perintah manusia.
Pada malam hari ini, saya sudah sampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hukum Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan ini, bukan perintah manusia. Karena Allah yang kekal, Allah yang penuh kasih, mengerti akan isi hati saudara. Kalau saudara rindu mau mengikuti perintah Allah ini, mari datanglah kepada Dia. Katakanlah, Tuhan, kalau Tuhan selama ini rupanya saya mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Terimalah perintah Tuhan ini. Sucikanlah Sabat. Karena Sabat yang diberkati Tuhan. Sabat yang dikuduskan Tuhan. Dan Sabat itu adalah di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih Tuhan. Oleh karena firman-Mu dinyatakan kepada kami, kebenaran. Hukum yang keempat itu adalah meterai yang Allah berikan. Engkau sebagai pencipta alam semesta. Menciptakan darat, bumi, dan laut, dan segala isinya. Engkau mengatakan kepada kami, hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, kami belum mengikutinya, karena ada mungkin perintah yang lain, tapi saat ini kami melihat perintah Tuhan yang tidak berubah. Biarlah malam ini kami, Tuhan, memiliki satu keinginan, kerinduan, dan komitmen menerima firman-Mu ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami diberkati Tuhan. Dan upah yang Tuhan sudah sediakan itu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, baik di Facebook, di YouTube maupun Zoom ini, Tuhan memberkati. Oleh karena kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan, yang hamba mohonkan saat ini, Tuhan akan berikan kepada semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih bagi Pendeta Rindu Hutapea, pekabaran yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kami tetap mengundang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mengikuti kembali belajar interaktif online besok hari Senin tanggal 16 November 2020 di jam yang sama dan di channel yang sama juga, baik di Facebook maupun di YouTube. Baik, kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.